agak sedikit ada ruang gerak lah. Meskipun nggak bakal jauh-jauh banget juga ya. Dan pick ketiga sekarang mau nutup atau mau ngambil mid. Mid yang diambil lagi-lagi Eve yang memang menjadi senjata juga sih tadi ya. Eve-nya wow, oke, 62% untuk win rate bagi Eve sendiri. Ini agak mengerikan gak sih Om? Serem buat siapa nih? Serem buat dari KBG. Karena gini, mereka punya Joy, mereka punya Chow, dan possibility terhadap Gatot Kaca masih ada untuk dari seorang Aran. Yap. Itu bisa banget sih, kecuali Gatot Kacanya ditutup sekarang ya. Tapi Aran juga gak cuma Gatot Kaca, Terry Isla pun masih bagus banget di tangan dari Aran juga. Khalid dulu ditutup. Tapi masalahnya ini kenapa gue bilang ke arah Gatot Kaca? Karena kondisinya adalah mereka ke arah backline harusnya. Mereka harusnya ke arah backline dan mereka udah siap dengan adanya kondisi dari sosok seorang Eve. Ya, Eve-nya memang jadi... Sebenarnya masalahnya buat Eve ini nanti kalau team fight-nya ya. Terus dia buka real world-nya terus gak ada yang bisa kabur dah. Di sana sih memang biggest problem-nya buat ketemu dengan Eve-nya. Tapi Void Crystal yang di early-nya nih yang harus dihindari dengan Yeskiel juga. Karena bisa dicicil, bisa di-trigger-trigger gitu. Tapi di Gatot gak sih Ben ya? Gatot. Time and tide wait for no man. Beatrix. Yep. Kalau misalnya di kanan pakai Gatot juga masih fit ini Om ya? Kanan masih oke. Masih fit ya, kan? masih sangat-sangat masih. Ailosnya biar kita taruh di area EXP. Dan itu lebih serem loh, karena tebel-tebel semuanya. Dua-duanya tebel berarti otomatis marksman-nya ya dipaksa ke Nathan juga gak sih? Iya. Tapi banyak magic nih yang jatuhnya akhirnya. Selain Nathan yang mungkin sekarang masih kuat power ya. Kari susah nih lawan Eve. Kari susah. Cloud susah lawan itu. Harit agak berat. Nathan. Nathan kan? Iya sih Nathan sih. Dipaksa Nathan. Oke, last Granger? Granger is oke sih, cuman kayak damage-nya kecil gitu. Ya Granger berat juga lawan Hylos. Hayabusa. Hayabusa. Hayabusa oke, berarti dia coba untuk jaga-jaga biar tidak ada yang satu lawan satu ngelawan ke arah seorang Favian. Ya, atau kayak BG mau main lebih defensif gitu. Kayak aku mikirnya mereka bisa ambil Fredrin. Gatot Kaca dulu. Udah tebel-tebel semuanya nih. Aku sudah bilang Gatot Kaca. Ya paksa Nathan. Nathan Kari. Hari Nathan. Kari atau Nathan? Mendingan Nathan sih. Nathan main range ya, masih bisa tapi pakai trophy. berat karena late game-nya. Kenapa nggak Harit sekalian? Oh, kebanyakan Magic. Ya Magic sama, Nathan juga sama Magic gitu. Cuman dia penetration. Iya, dan Nathan itu DPS sebenarnya Om. Kalau Harit kan enggak. Skill ya. Iya. Ini jadi PR sekarang nih. Kemana buat Arannya juga? Aran enaknya kalau Karena kalau kayak BG ya, mereka mau main tanky pun mereka bisa ambil Fredrin nih buat lastnya. Di belakangnya udah cukup kan dia baca Bruno nanti. Mereka ngandelin Bruno banget jatuhnya. Benedetta kah bisa? Yes. Bisa jadi opsi. Granger. Sempat kita bahas tadi Granger. Oke, Glue akan menjadi sebuah jawaban untuk bisa menghentikan pergerakan dominasi terhadap seorang Bruno. Gimana caranya Bruno ditangkap pakai flicker sama glue-nya? Yap. Dijauhin ya. Iya, bisa jadi jawaban. Split jelas lah, jawaban banget buat split-splitnya. Bisa jauhin juga, bisa pegang buat Hylos. Bisa juga buat Gatot Kaca nih. Tinggal junglernya nih, karena Saksas tauku dia juga adalah user tank jungler yang kemarin ya sebelum ganti. Dia assassin juga. Nah loh. Kalau adu pakai Link gimana Om? Atau Nolan? Nolan susah kena. Oke. Kalau gitu kita akan lihat di mana Pin menjadi salah satu pilihan terakhir dari KBG dan tentunya ini akan menjadi perwakilan Indonesia yang bertanding pertama untuk hari ini. Selanjutnya nanti kita akan ditutup dengan tim RRQ, salah satu perwakilan tim Indonesia juga. Jadi mari kita menyaksikan KBG, Keepers Gaming, mampukah mereka melaju ke babak selanjutnya dengan menuju ke arah bracket satu sama? Atau bahkan Liquid bounce back atas kekalahan mereka yang sebelumnya dihantam habis-habisan dengan menit yang sangat cepat. Jadi seluruh pendukung Indonesia yang lagi watch party dimanapun kalian berada, tulis kolom komentar, ramaikan support terhadap tim Indonesia, tim Liquid, karena kita akan sebentar lagi menuju ke dalam Lane of Down. Are you ready Mama? Let's go. Are you ready guys? Let's go. Masuk ke dalam Land of Down. Oke, kita melihat tadi ada 2 Revitalize yang dibawakan oleh KBG. Jadi untuk tim fight-nya
the objective ya. Mereka akan sangat-sangat sustain dengan dua Revitalize tersebut. Terbantu jelasnya dengan efek Regen, Revitalize juga. Sementara untuk Granger nih, kembali muncul ya. So, dari tadi kita tidak melihat Granger, akhirnya ada juga Granger yang memang adalah salah satu jawaban untuk berhadapan dengan range yang dimiliki oleh Bruno. Oke, tapi lihat Tracy di sini benar-benar diganggu banget abis-abisan sama sosok seorang Yeskiel. Poking damage yang sangat berarti membuat sosok dari seorang LMU agak sedikit kesulitan di sana nampaknya. Ya, ilmu ya. Dan Inspire, bentar. Kalau kita melihat bagaimana Impurage yang dipakai dengan Yif dan juga Bane, ini akan ada sedikit ledakan ya ketika menggunakan skill mereka juga. Masih dengan farming, tapi Bruno-nya beda nih sekarang nih. Bruno yang jauh lebih sakit dengan emblem marksman yang dipakai. Bukan basic common emblem, tapi mengincar attack speed. Tapi agak cukup berbahaya juga ya. Concernnya gimana dia survive di laningnya juga. Itu menjadi sebuah perhatian. Tapi nampaknya Aran di sana berhasil membuat seorang win and return kali ini. Sekerapul maut. Dan bahkan lihat, dia sampai tertrigger karena Revitalize-nya. Dipaksakan sprintnya oleh Aran, nggak ada gerak sama sekali. Apakah ada first blood dari top lane? Naran berhasil mendapatkan first blood di depan sana. Bahkan itu dia sprint yang digunakan. Spell sprint dan juga tadi slam yang selalu kena, sehingga bisa kemana-mana akhirnya untuk Hylos. Terpegang habis-habisan juga dan Glue yang memang menangin untuk laningnya sih tadi. Karena ya dari Hylos untuk dirinya hanya bisa bertahan ya. Lantern Flare. Terperangkap dan langsung bakal coba dimakan. Revitalize telah dibuka. Tracy masih terlalu jauh di depan sana untuk bisa dimakan. Tapi lihat Fabian! Kali ini dia yang harus berhati-hati karena out of nowhere damage yang diberikan dari seorang Bane. Ini terlalu benar-benar menggetarkan seorang Fabian. Ya, tapi untungnya Tracy tadi masih punya satu Revitalize juga. Sementara dari bottom lane, Eren Shiki masih berhasil untuk memenangkan sedikit duel nih ya. Untuk gold buff-nya juga yang diambil oleh Eren Shiki. Sembari ke mid untuk mendapatkan lagi satu wave untuk minion mid yang bakal diambil juga dengan dia kah? Nope, kembali ke bawah. Turtle setup sekarang nih. Tim Liquid ID mereka unggul untuk first blood tadi. Gak terlalu jauh, hanya dengan 500-an untuk keunggulan mereka juga. Oke, tapi lihat di depan sana Duel Stricken menuju ke arah Hylos. Di follow up, tapi Yeskiel mencoba untuk memisahkan dua tim fight yang berbeda. Terangkat begitu saja dengan avatar of Guardian, hanya satu yang tersangkut. Fabian, satu point kill terhadap seorang Sasa. Dan lihat kondisi dari sosok seorang Hylos yang berhasil tunggangi oleh seorang Aran. Berhasil menimbulkan impact yang sangat mahal. Turtle, 2 point kill. In total, berarti ya 2,5 kalau nggak 2. Poin dia didapatkan oleh tim Liquid. Dan ini cukup repot sih, kayak dari KBG mereka nggak bisa untuk nangkep Yeskiel kan. Dari tadi kita melihat Lantern Flare-nya juga on point. Kayak Lantern Flare selalu dapetin untuk fighter-fighter yang lagi jalan kaki kan. Dan itu ada banyak banget hero yang jalan kaki. Kayak Hylos bisa terangkat, terus juga Tracy nih meskipun tebel juga kalau kena Lantern Flare ya dia bakal nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Masih bakal bisa dipegang juga dengan pemain-pemain dari tim Liquid tadi dan Eren Shiki ini udah mulai bawah tengah. Akan diberikan stack ya biar dapetin stack sebanyak-banyaknya. Biar bisa nge-spam nanti buat Rhapsody dia. Dan ya, bawahnya masih damai sejauh ini. Dimonsius bagi Elmu. Sementara untuk di topnya, mana dia? Win return untuk di area top. Hanya akan ditinggal juga dan nice. Oke, team fight kembali terjadi depan sana. Mencoba untuk menangkap sosok satu buah point kill yang sangat mahal itu Gatot Kaca. Mencoba dilindungi dengan Avatar Guardian dan juga Deadly Cage. Berhasil selamat tapi lihat Tara defect. Sedikit terlambat untuk keluar dari zona turret yang akhirnya membuat 1 point kill didapatkan juga dari tim Key-Base Gaming. Kali ini Aran, kalau dia bisa masuk lebih cepat lagi dan keluar lebih cepat lagi mungkin kasusnya akan berbeda Om Awa. Ya, masih ada pertukaran yang didapatkan tadi ya oleh KBG juga. Dari skornya nggak jauh, tapi dari setupnya nih yang bakal kita nantikan juga. Aran punya satu Dominance Ice. Ini sebenarnya item yang cukup jarang di build early untuk EXP maupun Roamer ya. Karena rata-rata Glowing One dulu, jadi mereka nggak perlu buildnya ke Domi. Tapi ya, ada di tangan Aran yang memang cukup tanky dari early. Nggak perlu nunggu untuk full item. Dan Widhi berhasil mendapatkan satu buah gold buff di bottom lane. Fokus mereka kembali lagi menjadi target utama terhadap natural objective, mencari di mana LMU berada. Dikit demi dikit dicicil oleh seorang Yeskiel dan bahkan LMU duel dengan yang on point. Di belakang sana mereka berhasil mundur ke belakang dengan flicker, tapi nampaknya Tracy menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Key-Base Gaming. Mereka harus kehilangan 2 poin dan akan menuju ke arah poin yang keempat. Looking for wipeout. Tim dari Liquid Indonesia hampir saja mem-wipe out tim Key-Base Gaming, tapi mereka mundur dan mereka lebih konsisten menuju ke arah turret dan
dua turret menjadi target utama mereka. Ya, itu tabrakan yang sangat bagus ya. Yang dilakukan oleh tim Liquid ID tadi. Mereka sadar mereka sudah punya potensi untuk melakukan teamfight dan bahkan menang tadi. Aaron Shiki langsung join untuk memenangkan teamfight tadi juga bagi tim Liquid ID. Dan ini berarti ada waktu yang diperlukan oleh KBG kalau mereka mau keep up atau mengejar ya. Karena Aaron Shiki yang sudah mulai aktif yang seperti ini, yang berarti bahwa ya tim Liquid ID mereka kan selalu memaksakan untuk teamfight kumpul juga. Wah, mereka lagi kebingungan banget nih sama Aran. Gimana cara namanya Aran ini bisa tumbang dan gak ganggu. Karena belum ada jawaban dari tadi. Belum ada jawaban sekali. Sekalipun ada Bruno, gak ada jawaban terhadap seorang Aran dengan glue yang dia miliki. Ya, dan Aran pun tumbangnya waktu dibawa Avatar of Guardian ya. Ke dalam turret juga di bagian belakang dan ya gold difference yang cukup jauh dipegang oleh tim Liquid ID. Dan bahkan tabrakan demi tabrakan juga masih dilakukan oleh tim Liquid ID. Lihat bagaimana meresahkannya Chusin yang sedang dimainkan oleh Yehezkiel. Yehezkiel ini menjebalkan banget, tapi depan sana lihat Glorious Pathway telah dibuka. Trigger yang dilakukan oleh sosok seorang Widdy ketika dia ngangkat satu kakinya membuat panik satu tim, Mama. Iya, The Way of Dragon juga banyak ya datang. Oh, kelihatan out of nowhere. Saksa kali ini tiba-tiba muncul dan bahkan Retribution di tangan dari seorang Fabian. Tidak ada purple buff, jungle tertinggal jauh dengan perbandingan level 9 dengan 11. Dan ini level yang sangat-sangat jauh sekali. Yang kalau kita lihat sekarang untuk gap yang terjadi juga. Kayaknya dari objektif tim Liquid ID mereka akan free. Kalau mereka mau ambil turtle yang ketiga atau mereka bisa menunggu untuk dijadikan Lord yang pertama juga. Masih dengan fast clear. Dari lane-nya Yehezkiel punya glowing one, udah cukup banget ya. Untuk engage, untuk melakukan team fight juga. Level 12 nih. Dikit lagi level 12 berarti. Level 12 dan kemungkinan besar kalau aku jadi tim Liquid, kayaknya aku akan ubah ini sih Om. Turtle-nya jadi Lord. Alright, bisa sih kalau mau turtle jadi. Karena kan 7-10 nih. Nanggung ya? 7-10, 7-20. Dia tinggal butuh 30 detik lagi kan? Itu bisa bertahan kan? Ya mereka bisa nunggu, tapi kalau kita melihat item dari Granger nih berarti Hunter Strike BOD. Mau ke mana? Malefic Roar sih harusnya. Malefic Roar ya? Malefic Roar ya. Oke, Malefic Roar. Dan ini kan sekarang 7.30 ya, Om? Oh diambil ya, diambil. Oh enggak, mereka mau ambil, Om. Okay. Mereka tidak akan kasih sedikit kesempatan gold pun kepada para pasukan dari tim Keep Best Gaming. Aran berhasil menangkapkah satu Gatot Kaca. Dan itu dia, berhasil diperangkap dari pasangan Avatar of Guardian untuk mundur ke belakang para pasukan dari tim Keep Best Gaming. Mereka masih bisa menyelamatkan Tracy. Tapi dengan satu tembakan yang ke arah sosok seorang Tracy aja, udah hampir bubarin para pasukan dari Keep Best Gaming. Gimana itu ke arah Beleksi yang lagi diangkat, Om? Ya karena itu udah full, bisa kita bilang full damage buat Aaron Shiki tadi. BOD, Malefic Roar udah selesai tadi, Hunter Strike juga buat first itemnya, Penetration punya, damage besar juga punya sekarang buat dia. Masih dengan menunggu untuk Lord yang pertama juga karena tadi total ketiga memang di-convert ya untuk diambilkan untuk mendapatkan efek shield untuk tim Liquid ID. Tapi belum ada pergerakan berarti bagi Keep Best Gaming nih. Akhirnya kita melihat bagaimana Bruno yang tidak bisa bergerak. Karena buat yang lainnya juga rontok nih. Jadi Bruno-nya mau gak mau ikut buat defensif. Ruangnya Bruno nggak ada sama sekali. Okay. Dan itu dia harta tahta Dead Sonata yang berhasil keluar, tapi lihat Widdy standby on position. Hanya ngedistract aja kerjanya Widdy saat ini. Dan kalau memang itu terdistract dan mencari menuju ke arah base turret yang dipecahkan pasifnya sekarang, ketika Lord yang pertama lagi balik lagi, bisa saja kejadian seperti game sebelum ini. Betul. Oke. Jadi pressure-nya masih masuk ya. Dan ini tim Liquid tadi mereka akan menjalankan dulu untuk 3 lane-nya lebih rapi lagi agar mendapatkan Lord yang pertama bisa membuat mereka advantage lebih jauh juga. Dan Dead Sonata berturut-turut dilepaskan oleh Aaron Shiki nih. Stack-nya udah mulai banyak sebenarnya buat Aaron Shiki ya. Tapi ya Dead Sonata yang sekarang bagusnya adalah bisa dicicil. Betul. Jadi ada efek untuk knockback sedikit ke belakang dia. Bisa menjauh dari musuh. Jadi lebih panjang lagi untuk areanya juga. Oh, sekarang Widdy udah coba ngamanin di arah bottom lane dulu nih, Om. Dia nggak mau terlalu terburu-buru untuk clear, tapi pastikan di bawah tuh aman. Nggak ada yang ngumpet di bus. Setelah dapetin ke arah ungu, mereka akan siap terlebih dahulu mendapatkan Lord. Mereka fokus objektif. Nep dan Lord ini nggak bakal ada kontes sama sekali. Lihat bagaimana arahnya juga udah zoning ya, udah memberikan informasi ke teman-temannya yang lain. Dan masih dengan spam untuk selamat melakukan MLBB nih dari Fabian. Oke, tapi nampaknya di sana dengan tim dari KBG dan juga Liquid terpaut 11.000 di menit yang ke-10. Ini sih harusnya
di Lord yang pertama, minimal banget mereka dapetin best turret sih Om. Minimal dari hitungan kalkulasi aku. Maksimal mereka bisa in game. Yap, itu dia memang best start kayaknya menjadi target utama ya. Apalagi ini shieldnya kan bisa dipecah nih sekarang. Yang bawah udah pecah. Wah, ini dia. Para pasukan dari tim Kipes Gaming, mereka benar-benar didobrak habis-habisan. Clear minion dilakukan oleh para pasukan dari tim Liquid. 3 wave yang bergerak secara bersamaan akan coba didapatkan oleh tim Kipes Gaming. Hatta Tata Sonata dengan reload manipulation. Karena yang salah, terlalu greedy menunjukkan seorang Widdy. Dan lihat Widdy membaik time dengan sangat maksimal, membuat para pasukan dari tim Kipes Gaming mereka tidak fokus dengan tim fight utamanya. Fabian menuju ke arah backline, target utama menuju ke arah seorang Saksa. Dan akhirnya Windrichon pun harus tumbang. Tidak bisa diselamatkan kembali. Dan para pasukan dari Kipes Gaming mereka ke distract hanya untuk satu orang Widdy. Ya, reward Gak worth manipulation it, ya. gak worth it banget. Ya, dibuka khusus buat Widdy yang masih bisa menggocek juga tadi. Buat Widdy-nya. Dan 12.000 nih sekarang untuk advantage bagi tim Liquid ID berlari lebih jauh. Dan ya akan berusaha untuk mengiring jelasnya minion-minion. Karena di area mid itu kurang 1-2 kali hit lagi akan pecah juga. Eren Shiki. Ini berapa stacknya sekarang? Udah 600-an loh, 700 bahkan sekarang. Wah gila. Wah itu seger banget tuh stack segitu ya. Sakit. 700 stacknya. Sekali ditembak, wow. Bisa nge-spam masalahnya. Spam terus-terusan. Nah Om, ini kita juga melihat kalau misalnya tadi harusnya mereka bisa dapetin mid lane. Tapi kayaknya agak kurang terfokus ya. Itu salah satu yang mungkin harus bisa di-eval juga nggak sih Om? Targeting mereka. Targeting, bisa Objektif ya. Objektif ya. Memang kita tahu sebagai salah satu Brawl Region server, kita harus coba lihat ada beberapa titik yang bisa diamankan tanpa harus ada tim fight besar Om. Iya. Tapi ini memang unggul jauh sih yang mungkin ya udahlah tim Liquid mereka bisa main untuk nabrak-nabrak aja ya. 13.000 ini. Ini udah terlalu jauh sih. Ini goal terjauh gak sih sepanjang M6? Berlangsung ya? Iya berlangsung di Swiss Round ataupun wildcard. Tapi kemarin gak sih yang lebih jauh, tapi let's see lah. Entah ya berapa yang lebih jauh juga ya. Karena ini banyak banget, kayak dari Winter Crown juga udah selesai tadi buat Fabian. Mau dikejar sekarang untuk tim Liquid tadinya mereka udah bener-bener nge-zoning. Dan bahkan ada solo heal. Solo pick off di top lane, Saksa. Sangat berbahaya Fabian kali ini sebagai salah satu pionir solo pick off di arah Indonesia. Tim benar-benar membuktikan dia berhasil solo pick off dari Saksa. Ya, Saksa tumbang berarti gak ada pembawa retribution juga. Jadi tim Liquid tadi mereka bisa lebih stabil lah untuk mendapatkan enhanced lord ini. Oke, ada dua tim fight yang berbeda. Di mid lane mereka nggak boleh terpancing karena Wot akan menjadi target utama para pasukan dari tim Liquid dan nampaknya Omawa. Ini bisa menjadi endgame kalau mereka terus seperti ini. Looking for 15.000 gold difference. Oh my god, Liquid Indonesia. Sangat-sangat jauh sekali untuk gold difference yang sedang terjadi sekarang. Lordnya pun akan berjalan untuk di area mid ya. Sementara Eren Shiki bersama dengan Yehes dan juga Widdy ini sedang akan berusaha untuk melakukan satu buah setup karena 3 lane push. Seharusnya bakal masuk barengan sih untuk mid dengan bagian bawah ya. Oke, mereka menuju ke arah BS Suret yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi di arah mid lane. Bottom lane menjadi target utama Widdy the well striker! On point langsung berhasil mendapatkan sosok Elemi sebagai reward manipulation high ground defender. Nggak ada yang bisa diselamatkan, free hit dan menuju ke arah BS Suret. Dan ini dia, Liquid Indonesia berhasil mengamankan a game dan membawa mereka ke bracket satu sama. Oke. Dan ini berarti dari KBG juga mereka tumbang dengan Region ID 2 kali berturut-turut. Cukup disayangkan jelas untuk KBG. Tapi langkah yang mulus akhirnya diraih oleh tim Liquid ID nih ya. Setelah kemarin mereka